Wajah Mo Tianxiong berubah drastis, lah menatap pemandangan itu dengan tak percaya, tidak. Mustahil, bagaimana mungkin? Dia buru-buru menggunakan kekuatan sihirnya untuk mencoba mempertahankan larangan tersebut, tetapi mendapati bahwa dia tidak dapat mengendalikan kekuatan larangan tersebut sama sekali. Tak lama kemudian, semua batasan di markas Sekte Batu Iblis menghilang. Mo Tianxiong berdiri di sana dengan tatapan kosong, matanya penuh keterkejutan dan ketakutan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa pemuda di depannya benar-benar telah melanggar batasan yang ditetapkan oleh Master Abadi Yun Miao. Para pembudidaya iblis lain yang hadir juga tercengang. Mereka membuka mulut, tak mampu berkata-kata. Li Qingshan dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka Chen Ping begitu kuat. Chen Ping menatap Mo Tianxiong dan berkata dengan tenang, "Sekarang, apakah kau masih berpikir batasan ini dapat menjebakku?" Mo Tianxiong tersadar kembali, lah menatap Chen Ping dengan ketakutan di matanya. "Kau, siapa kau? Bukankah sudah kukatakan itu padamu?" Chen Ping berkata dengan tenang, "Akulah dewa tertinggi alam surga, yang memimpin semua kultivator di alam surga. Kok bisa? Kamu sama sekali nggak kelihatan keren." Mo Tianxiong masih tidak begitu mempercayainya. Mendengar kata-kata Mo Tianxiong, Chen Ping tersenyum dingin dan langsung memanggil pedang pembunuh naga dimanapun pedang pembunuh naga berada. Area dalam radius 100 mil diselimuti cahaya kemasan. Energi pedang yang terpancar dari pedang pembunuh naga membuat semua orang kesulitan bernapas. Melihat senjata ajaib seperti itu, entah itu ras manusia, ras binatang, atau ras iblis, mereka semua membelalakkan mata dan tampak terkejut. Di tengah keterkejutan semua orang, Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan dengan ringan menebas Sekte Batu Iblis di depannya. Ledakan. Seberkas cahaya pedang melesat keluar dari pedang pembunuh naga dan langsung menancap di gunung. Cahaya pedang menghilang, dan suasana menjadi sunyi senyap, seolah-olah pedang Chen Ping tidak pernah diayunkan. Tepat ketika semua orang tercengang dan tidak tahu apa yang dilakukan Chen Ping. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Semua orang merasakan tanah mulai runtuh dan mereka semua melayang di udara. Saat semua orang melihat ke bawah, mereka menemukan bahwa gunung Sekte Batu Iblis telah terbelah dua oleh pedang, dan seluruh gunung runtuh. Namun, Sekte Batu Iblis di gunung itu telah lama terkubur dan menghilang tanpa jejak. Mendesis melihat pemandangan ini, semua orang terkesima. Hanya dengan satu pedang, lah menghancurkan seluruh sekte dan bahkan sebuah gunung. Kekuatan seperti ini tidak dapat ditemukan dimanapun di alam Yuande. Kali ini, Mo Tianxiong tidak lagi berani meragukan kata-kata Chen Ping. Mampu dengan mudah menembus batasan yang ditetapkan oleh Master Abadi Yun Miao dan menghancurkan gunung dengan satu pedang, kekuatan seperti itu mungkin hanya dimiliki oleh Maha Guru Surga yang legendaris. Kaki Mo Tianxiong mulai gemetar, lah ingin berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi ia tak sanggup melakukannya. Para biksu iblis lainnya juga ketakutan. Mereka mundur satu demi satu, mencoba melarikan diri dari sini. "Mau pergi?" Chen Ping berkata dengan dingin. "Tidak seorang pun dari kalian bisa pergi hari ini." Saat berbicara, Chen Ping melambaikan tangannya dengan lembut. Sebuah penghalang tak terlihat langsung menyelimuti seluruh markas Sekte Batu Iblis, menjebak semua pembudidaya iblis di dalamnya. Wajah Mo Tianxiong pucat pasi, lah tahu hari ini ia telah bertemu dengan pria yang sangat kuat. Jika ia ingin bertahan hidup, ia hanya bisa memohon belas kasihan. Kemudian, Mo Tianxiong berlutut dengan suara gedebuk dan bersujud berulang kali kepada Chen Ping, "Yang mulia abadi, ampuni nyawaku. Yang mulia abadi, ampuni nyawaku. Aku buta dan tidak tahu bahwa yang mulia abadi yang datang. Mohon bermurah hati dan ampuni nyawaku." Melihat hal ini, para kultivator iblis lainnya juga berlutut di tanah dan bersujud kepada Chen Ping, memohon belas kasihan. "Yang mulia abadi, ampuni nyawaku. Kami tahu kami salah. Yang mulia abadi, kumohon ampuni nyawa Kamil." Li Qingshan dan yang lainnya sangat gembira ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka kalau para pendeta setan yang biasanya bersikap sombong akan berakhir seperti ini. Chen Ping menatap para biksu iblis yang berlutut di tanah tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya. Para biksu iblis ini telah melakukan banyak kejahatan, dan tangan mereka berlumuran darah biksu manusia dan binatang. Hari ini adalah hari kernatian mereka. "Memaafkanmu," Chen Ping berkata dengan dingin, "kalian telah memperbudak manusia dan pembudidaya binatang selama 100 tahun, membunuh banyak sekali nyawa tak berdosa. Apa kalian pikir kalian masih punya hak untuk hidup di dunia ini?
Mo Tianxiong segera berkata, Tuan Abadi, kami tahu kami salah. Kami bersedia memberi Anda kompensasi, kami bersedia memberikan semua batu abadi kami, tolong ampuni nyawa kami. Batu abadi, kata Chen Ping dengan nada meremehkan, di mataku, benda-benda itu tidak berharga. Mo Tianxiong berkata lagi, Yang Mulia Abadi, kami juga tahu rahasia Yang Mulia Abadi Yun Miao. Kami bisa memberitahumu, tolong ampuni nyawa kami. Mendengar rahasia Dewa Yun Miao, sekilas ketertarikan terpancar di mata Chen Ping. Dia benar-benar ingin tahu mengapa guru abadi Yun Miao meminta para kultivator iblis untuk memurnikan batu roh menjadi batu abadi. Lalu, Chen Ping berkata, Oh, rahasia apa yang kau ketahui tentang Dewa Yun Miao? Ceritakan padaku. Jika rahasia yang kau ceritakan itu berharga, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Mo Tianxiong berkata cepat, Yang Mulia Abadi, alasan mengapa Yang Mulia Abadi Yun Miao meminta kami untuk memurnikan batu roh menjadi batu abadi adalah karena tempat di mana dia berada kekurangan sumber daya dan membutuhkan sejumlah besar batu abadi. Terlebih lagi, dia tampaknya telah diperintahkan oleh seseorang untuk datang ke dunia kecil kita. Diperintahkan oleh seseorang. Chen Ping mengerutkan kening, apakah maksudmu ada kekuatan tertentu di belakangnya? Mo Tianxiong mengangguk. Benar, tapi kami tidak tahu kekuatan apa itu. Tapi kami sering melihatnya mendesah, dan persyaratannya untuk kami semakin ketat, dan dia membutuhkan lebih banyak batu abadil. Saya kira tugas yang diberikan kepadanya menjadi semakin berat, jadi dia memaksakannya kepada kami. Chen Ping merenung sejenak. Tampaknya kekuatan di balik guru abadi Yun Miao ini tidak kecil, lah bahkan tahu cara memurnikan batu roh menjadi batu abadi. Dengan cara ini, sejumlah besar orang dapat dikirim ke dunia spiritual tingkat rendah tersebut, lalu memperbudak biksu setempat, menambang batu spiritual, dan memurnikannya menjadi batu abadi. Lalu di mana dia sekarang? Tanya Chen Ping. Mo Tianxiong berkata, aku tidak tahu persis di mana dia berada. Dia hanya muncul sesekali di sekte Mosi kita, dan setiap kali muncul, dia membawa pergi sejumlah besar batu abadi. Terakhir kali dia muncul sebulan yang lalu. Di alam Yuande ini, ada ribuan tambang seperti itu. Aku tidak tahu persis di tambang mana Yang Mulia Abadi Yun Miao akan muncul. Chen Ping mengangguk. Sepertinya butuh waktu untuk menemukan Master Abadi Yun Miao ini. Baiklah, kau sudah menceritakan rahasiamu kepadaku. Chen Ping berkata dengan tenang, sekarang, kamu bisa mati. Wajah Mo Tianxiong berubah drastis, Xianxun, bukankah kau bilang kalau rahasia yang kami ungkapkan itu berharga? Kau akan mengampuni nyawa kami. Ya, Chen Ping berkata, tapi rahasiamu tidak ada nilainya bagiku. Jadi, lebih baik kau mati. Saat berbicara, Chen Ping melambaikan tangannya dengan lembut. Ada kilatan cahaya keemasan, dan semua biksu iblis yang berlutut di tanah seketika berubah menjadi abu dan lenyap tanpa jejak. Li Qingshan dan yang lainnya sangat gembira ketika melihat pemandangan ini. Mereka akhirnya terbebas dari perbudakan para biksu iblis dan mendapatkan kembali kebebasan merekal. Terima kasih, Dewa Abadil, terima kasih. Dewa Abadil Li Qingshan dan yang lainnya bersujud kepada Chen Ping berulang kali. Chen Ping melambaikan tangannya, tidak perlu terlalu sopan. Aku Haria melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Li Qingshan berdiri dan menatap Chen Ping, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Tuan Abadi, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang luar biasa. Mulai sekarang, kami bersedia mengikuti dan melayani Anda. Para biksu lainnya juga berkata, kami bersedia mengikuti Dewa Abadi. Silakan terima kami, Yang Mulia Abadil, kami bersedia melakukan apa saja demi Dewa Abadil. Chen Ping memandangi para biksu ini dan merasa sedikit terharu. Meskipun para biksu ini tidak kuat, mereka baik hati. Chen Ping lalu berkata, baiklah, karena kau bersedia mengikutiku, aku akan menerimamu. Tapi aku punya satu syarat, kau harus bersumpah bahwa mulai sekarang kau tidak akan pernah berbuat jahat lagi dan hanya akan berbuat baik. Kami bersumpah. Li Qingshan dan yang lainnya berkata serempak, mulai sekarang, kita tidak akan pernah berbuat jahat lagi dan pasti akan melakukan lebih banyak perbuatan baik. Chen Ping mengangguk puas, baiklah, kalau begitu, kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini. Aku masih punya beberapa hal yang harus diurus. Setelah mengatakan itu, Chen Ping berbalik dan hendak pergi. Tuan Abadi, kemana Anda pergi? Tanya Li Qingshan buru-buru. Chen Ping berkata, aku akan mencari Yang Mulia Abadi Yun Miao itu. Aku ingin tahu apa yang sedang dia lakukan. Li Qingshan berkata,
Yang Mulia Abadi Yun Miao sangat kuat, Anda harus berhati-hati. Chen Ping tersenyum tipis, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Lagi pula, aku punya firasat dia akan segera datang kepadaku. Li Qingshan bertanya dengan ragu, Xianzun, mengapa kamu berkata begitu? Chen Ping berkata, karena aku ingin melakukan sesuatu yang akan memaksanya muncul. Kemudian Chen Ping menoleh ke Li Qingshan dan yang lainnya dan berkata, Li Qingshan, apakah kalian bersedia ikut denganku untuk menyelamatkan para biksu di tambang lainnya? Li Qingshan berkata tanpa ragu, kami bersedia. Yang Mulia Abadi, kemanapun Anda pergi, kami akan pergi. Para biksu lainnya juga berkata, kami bersedia mengikuti Dewa Abadi. Tolong pimpin kami untuk menyelamatkan lebih banyak rekan senegaral, kami bersedia melayani Dewa Abadi. Chen Ping mengangguk puas, oke kalau begitu, ayo berangkat sekarang. Sambil berbicara, Chen Ping, bersama Li Qingshan dan yang lainnya, melompat ke langit dan menghilang di cakrawala. Perhentian pertama mereka adalah tambang nomor 8, yang paling dekat dengan Sekte Batu Ajaib. Ketika mereka tiba di tambang nomor 8, pemandangan yang mereka lihat sama persis dengan yang ada di tambang No. 7. Tak terhitung banyaknya pendeta manusia dan binatang yang bekerja keras di bawah terik matahari, sementara pendeta iblis mengawasi dan mencambuk pendeta yang lamban dari waktu ke waktu. Ketika Li Qingshan dan yang lainnya melihat kejadian ini, mereka menjadi geram dan ingin segera bergegas menyelamatkan para biksu itu. Namun Chen Ping menghentikan mereka, tunggu. Li Qingshan bertanya dengan ragu, Xianzun, kenapa kamu menunggu? Ayo kita selamatkan mereka sekarang. Chen Ping berkata, tidak perlu terburu-buru. Aku ingin para kultivator iblis ini tahu apa arti kekuatan sejatil. Sambil berbicara, Chen Ping melompat dan terbang ke tengah tambang, berhenti. Sebuah teriakan agung bergema di tambang, dan semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan melihat ke arah sumber suara. Saya melihat seorang pemuda berjubah putih melayang di udara. Itu Chen Ping. Siapa kau? Kenapa kau ikut campur urusan orang lain? Teriak seorang biksu iblis berbaju sirah hitam dengan dingin. Chen Ping berkata dengan tenang, tidak masalah siapa aku. Yang penting, mulai hari ini, para biksu di sini bebas. Beraninya kau? Teriak kultivator iblis itu dengan marah, kau tahu di mana kami? Ini wilayah desa Suangji kami. Beraninya kau bertindak begitu lancang di sini. Kau sedang mencari mati. Para biksu setan lainnya pun ikut berkumpul, mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka di hadapan sang pemimpin. Nak, kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Benar sekali. Kami di desa Suangji tidak bisa dianggap remeh. Hari ini saya akan memberitahu Anda betapa hebatnya desa Suangji kami. Lancang, sang biksu iblis berteriak dengan marah, suaranya bergema di udara bagaikan guntur, wajahnya penuh dengan keganasan dan kemarahan. Tahukah kau di mana ini? Ini wilayah desa Suangji kita. Beraninya kau bertindak sembrono di sini. Kau sedang mencari mati. Di tangannya, ia menegang pedang ajaib yang memancarkan cahaya dingin. Bilahnya diukir dengan rune aneh, seolah-olah menceritakan pembunuhan tanpa akhir. Biksu-biksu iblis lainnya juga berkumpul. Mereka semua tinggi dan berotot, dengan ekspresi garang di wajah mereka. Mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka di depan pemimpin. Ada yang mengacung-acungkan gada di tangan mereka, dengan duri-duri pada gada itu memancarkan cahaya dingin. Ada pula yang menggenggam palu ajaib erat-erat, dengan palu yang memancarkan rasa penindasan yang hebat. Nak, kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari sini, kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Seorang kultivator iblis berkata dengan kejam, matanya melebar hingga sebesar lonceng tembaga, memperlihatkan cahaya yang haus darah. Benar sekali, kami di desa Suangji tidak bisa dianggap remeh. Hari ini saya akan memberitahu Anda betapa hebatnya desa Suangji Kamil. Para pembudidaya iblis lainnya juga ikut berteriak. Untuk sesaat, teriakan itu terdengar silih berganti, seolah-olah akan menjungkir balikkan langit. Chen Ping tersenyum dingin, tatapan matanya bagaikan kolam dingin yang dalam, menampakkan ketidakpedulian dan penghinaan yang tak berujung. Kekuatan para pembudidaya iblis ini bahkan lebih lemah dibandingkan dengan Sekte Batu Iblis, dan yang tertinggi hanya berada pada level ke-7 alam abadi. Di matanya, orang-orang ini tidak berbeda dengan semut. Dia mengenakan jubah putih yang berkibar lembut tertiup angin, bagaikan seorang abadi yang terusir,
sangat kontras dengan para pendeta iblis ganas di sekelilingnya. Karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Suara Chen Ping tenang namun penuh keagungan, seolah-olah itu adalah putusan takdir. Begitu Chen Ping selesai berbicara, lah menghilang dari tempat itu. Sosoknya bagaikan hantu, lenyap dari pandangan semua orang dalam sekejap, hanya menyisakan bayangan samar. Apa? Di mana orang-orangnya? Sebelum para pendeta iblis itu dapat bereaksi, mereka merasakan hawa dingin di leher mereka, seolah-olah napas dingin langsung menembus tenggorokan mereka. Lalu mereka kehilangan kesadaran dan tubuh mereka jatuh seperti boneka yang talinya terputus. Dalam sekejap mata, semua pendeta iblis jatuh ke tanah dan kehilangan nyawa mereka. Mata mereka masih terbuka lebar, dipenuhi rasa takut dan enggan, seolah-olah mereka tidak mengerti bagaimana mereka dikalahkan hingga kematian mereka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa secepat itu? Para biarawan yang diperbudak itu tercengang ketika melihat ini. Mereka sudah putus asa dan mengira akan mati dalam perbudakan tak berujung ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang tiba-tiba muncul ini akan begitu kuat. Mata mereka terbelalak, mulut mereka terbuka cukup lebar untuk memuat telur, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Li Qingshan dan yang lainnya bergegas maju, wajah mereka dipenuhi kegembiraan, dan memberitahu para biksu kabar baik itu. Jangan takut, semuanya ini Chen Ping, Dewa Abadi, dia di sini untuk menyelamatkan kita. Mulai sekarang, kita bebas. Suara Li Qingshan nyaring dan kuat, bagaikan sinar fajar, menerangi hati gelap para biksu yang diperbudak ini. Ketika para pendeta mendengar berita itu, mereka begitu gembira hingga air mata memenuhi mata mereka. Beberapa dari mereka telah diperbudak selama ratusan tahun, menderita siksaan dan penghinaan. Kini mereka akhirnya terbebas dari perbudakan para biksu iblis dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Beberapa dari mereka berlutut di tanah, menangkupkan tangan, dan berterima kasih kepada Chen Ping karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Ada yang berpelukan dan menangis kegirangan, seakan ingin meluapkan segala rasa sakit dan duka selama bertahun-tahun lewat air mata. Terima kasih, Yang Mulia Abadi. Terima kasih, Yang Mulia Abadil, hidup Dewa Abadi. Hidup Dewa Abadi. Sorak-sorai dan suara rasa syukur terjalin dan bergema di seluruh desa Suangji. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel kami, RSN Official. Terima kasih. Chen Ping melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Gerakannya anggun dan tenang, seolah segalanya berada di bawah kendalinya. Tidak perlu terlalu sopan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Suara Chen Ping lembut dan tegas, memberikan rasa aman yang tak terlukiskan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan menuju gudang desa Suangji. Langkahnya mantap dan kuat, dan setiap langkah seakan menyentuh hati setiap orang. Dia tahu pasti ada sejumlah besar batu abadi yang tersimpan di sana, dan batu-batu abadi ini sangat penting baginya. Benar saja, ketika ia membuka pintu gudang, lah melihat segunung batu abadi. Batu-batu abadi ini memancarkan aura abadi yang kaya dan bersinar terang, lebih murni daripada batu abadi manapun yang pernah dilihatnya di surga. Setiap batu peri tampaknya mengandung energi tak berujung, membuat orang merindukannya. Bagus, itu hebat, Chen Ping berkata dengan penuh semangat, matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Batu-batu abadi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatanku. Dia tahu betul bahwa di dunia ini di mana yang kuat dihormati, hanya dengan terus meningkatkan kekuatannya sendiri dia dapat lebih baik melindungi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya dan memenuhi misi di dalam hatinya. Chen Ping memasukkan semua batu peri ke dalam cincin penyimpanan tanpa ragu-ragu. Gerakannya cekatan dan cepat, seakan-akan ia telah melakukan hal ini berkali-kali. Kemudian, dia berbalik ke Li Qingshan dan yang lainnya dan berkata, ayo pergi ke tambang berikutnya. Matanya menampakkan tekad dan keteguhan hati, seolah tak ada kesulitan yang dapat menghentikannya melangkah maju. Pada hari-hari berikutnya, Chen Ping membawa Li Qingshan dan yang lainnya untuk menyapu semua tambang di wilayah Yuande. Mereka bagaikan pisau tajam, menusuk hati para biksu iblis. Kemanapun mereka pergi, para biksu iblis itu dikalahkan. Dimanapun mereka tiba di suatu tempat, mereka akan membunuh semua biksu setan di sana. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, pedang itu memancarkan cahaya dingin, dan setiap ayunannya dapat merenggut nyawa beberapa biksu iblis. Ilmu pedangnya tajam dan tepat, seolah telah diasah berkali-kali,
dan setiap gerakan dan gaya dapat melepaskan kekuatan maksimalnya. Li Qingshan dan yang lainnya tak mau kalah. Mereka masing-masing menggunakan kemampuan mereka untuk terlibat dalam pertempuran sengit melawan para biksu iblis. Selama pertempuran, mereka membebaskan para biarawan yang diperbudak. Para biksu yang diperbudak itu sudah kehilangan harapan, tetapi ketika mereka melihat Chen Ping dan yang lainnya, mereka merasa seperti telah melihat penyelamat mereka dan bergabung dengan tim mereka satu demi satu. Chen Ping akan mengambil semua batu abadi. Batu abadi ini bukan hanya kunci untuk meningkatkan kekuatan, tetapi juga sumber daya penting untuk melemahkan kekuatan klan iblis. Untuk sementara waktu, reputasi Chen Ping menyebar ke seluruh wilayah Yuande. Semua orang tahu bahwa ada seorang abadi dari surga yang menyelamatkan mereka dari penderitaan. Perbuatannya menyebar ke setiap sudut dan menjadi legenda di kalangan masyarakat. Para biksu yang diselamatkan menceritakan kisahnya kepada semua orang, sehingga semakin banyak orang yang mengetahui keberadaan pahlawan ini. Ketika para pendeta iblis itu mendengar nama Chen Ping, mereka menjadi takut setengah mati. Mereka awalnya mengira mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di alam Yuande, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu lawan yang begitu kuat. Mereka semua bersembunyi, tidak berani keluar dan berbuat jahat lagi. Beberapa bersembunyi di pegunungan yang dalam dan hutan tua, sementara yang lain melarikan diri ke pelosok-pelosok terpencil, berharap terhindar dari kejaran Chen Ping. Tak lama kemudian, ribuan tambang di wilayah Yuande ditinggalkan tanpa pengawasan. Para biksu yang diselamatkan mendapatkan kembali kebebasan mereka dan bergabung dengan tim Chen Ping satu demi satu, ingin mengikutinya untuk menyelamatkan lebih banyak rekan senegaranya. Tim mereka tumbuh semakin besar, dari beberapa orang pada awalnya menjadi ribuan orang, membentuk kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Tepat ketika para biksu iblis merasa putus asa, sesosok tiba-tiba muncul di langit di atas alam Yuande. Sosok ini memancarkan aura yang kuat, seolah-olah merupakan gunung yang tidak dapat diatasi. Itu Yun Miao Abadil, Yun Miao yang abadi akhirnya muncul, kita diselamatkan. Ketika para pendeta setan yang bersembunyi melihat sosok tersebut, mereka begitu gembira hingga air mata memenuhi mata mereka. Mereka tampaknya sudah melihat titik puncaknya dan menaruh semua harapan mereka pada Master Abadi Yun Miao. Mereka tahu bahwa hanya Guru Abadi Yun Miao yang bisa menyelamatkan mereka. Master Abadi Yun Miao melayang di udara, tatapannya menyapu seluruh alam Yuande. Ketika dia melihat tambang yang terbengkalai, raut wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Matanya menampakkan kemarahan dan keengganan, seolah-olah wilayahnya telah diserbu. Siapa ini? Siapa yang berani bertindak liar di wilayahku? Kata Dewa Yun Miao dengan marah, suaranya sekeras bel, bergema di seluruh alam Yuande. Dia mengepalkan tinjunya dan memancarkan aura yang kuat, seolah-olah dia bertekad untuk mencabik-cabik siapapun yang menyerbu wilayahnya. Pada saat ini, Chen Ping membawa Li Qingshan dan yang lainnya ke hadapan Master Abadi Yun Miao. Langkah mereka tegas dan tenang, tanpa rasa takut. Apakah Anda Guru Abadi Yun Miao? Chen Ping berkata dengan tenang, matanya tenang dan percaya diri, seolah-olah lawan kuat di depannya tidak cukup untuk membuatnya takut. Dewa Yun Miao berbalik, dan saat dia melihat Chen Ping, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Dia dapat merasakan bahwa pemuda di depannya sangat kuat, bahkan melampaui imajinasinya. Secercah kewaspadaan muncul di matanya, dan dia mulai memeriksa kembali lawannya. Siapa kau? Kenapa kau merusak rencanaku? Kata Dewa Yun Miao dingin, dengan nada mengancam dalam suaranya, mencoba mengalahkan Chen Ping dengan momentumnya. Chen Ping tersenyum tipis, senyumnya menunjukkan ketenangan dan ketenteraman. Tidak penting siapa aku, yang penting, mengapa kau memperbudak para kultivator ini dan memurnikan batu roh menjadi batu abadi. Ada ketajaman di mata Chen Ping, seakan-akan dia bisa melihat isi hati Dewa Yun Miao. Yun Miao Xianzun mendengus dingin, ini urusanku, tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, segera pergi dari sini, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dia memancarkan aura yang kuat, seolah-olah dia siap menyerang kapan saja. Chen Ping berkata dengan nada meremehkan, sama-sama. Hanya mengandalkan kekuatanmu yang setara dengan tingkat ke-8 di alam Sanxian, kau berani bersikap lancang di hadapanku. Suara Chen Ping tenang namun penuh percaya diri, seolah-olah kekuatan seorang kultivator alam Sanxian tingkat 8 tidak layak disebutkan di matanya. Mendengar perkataan Chen Ping, wajah Dewa Yun Miao tiba-tiba memucat. Dia tidak menyangka kalau pemuda di depannya ternyata mampu melihat kekuatannya.
Ketakutan menyerbu hatinya dan Lam mulai ragu, apakah ia benar-benar mampu mengalahkan lawannya ini. Siapa kamu? Kata Dewa Yun Miao dengan gemetar, dengan sedikit rasa takut dalam suaranya, dan tubuhnya tak dapat menahan gemetar sedikit. Chen Ping berkata dengan tenang, namaku Chen Ping. Ketika Dewa Yun Miao mendengar kata Chen Ping, wajahnya tiba-tiba berubah semakin pucat. Dia seolah mendengar nama yang mengerikan dan hatinya dipenuhi rasa takut. Dia berbalik dan berlari, ingin melarikan diri dari sini, seolah-olah Chen Ping adalah iblis yang tak terkalahkan. Mengapa Dewa Yun Miao melarikan diri? Bukankah seharusnya dia memberi anak itu pelajaran? Ketika para pendeta iblis melihat ini, mereka tercengang. Mereka tidak menyangka kalau Yang Mulia Abadi Yun Miao yang Maha Kuasa akan begitu takut pada seorang pemuda. Mata mereka dipenuhi keputusasaan, seakan-akan mereka telah melihat akhir hidup mereka. Chen Ping mendengus dingin, mau lari. Tidak semudah itu. Tunggu bab selanjutnya ya guys, tetap stay tune di channel RSN Official. Terima kasih.